Shalom, salam sejahtera, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Minggu 25 Agustus 2024. Saya yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini semuanya sudah boleh bangun dan mendapatkan berkat, hikmat, sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk itu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami kembali datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang malam lamanya. Dan pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun dengan penuh keberkatan yang asalnya dari-Mu. Pada pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, persiapkan hati kami, biarlah firman-Mu ini dapat kami baca, dapat kami renungkan, dan firman ini akan senantiasa menjadi sulu dalam kehidupan kami, khususnya dalam melalui sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terpilih dari Efesus pasal 5 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari firman yang kita baca pada pagi hari ini,
diberikan sebuah tema, kasih mendahulukan yang lain. Dalam bahasa Toraja, Pak kamase undolanan tosenga. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dunia hari ini mengutamakan kompetisi. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu. Bahkan gereja sekalipun menjadikan lomba sebagai cara untuk terus memikat orang untuk datang ke gereja. Padahal lomba membuat kita menyaingi yang lain. Tentu saja ini hanya lomba, namun itu semakin menegaskan bahwa dunia hari ini adalah dunia kompetisi. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Dari bacaan ini seringkali dibacakan dalam ibadah perkawinan. Lalu bagaimana merenungkan teks ini tanpa harus dalam ibadah perkawinan? Penggalan bacaan ini dimulai dari ayat 20 untuk melihat secara utuh maksud dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 tentang relasi istri dan suami. Ayat 20 di sini dimulai dengan perintah untuk saling merendahkan diri. Tindakan tersebut menasihatkan untuk saling mendahulukan yang lain. Perintah untuk menundukkan diri pada dasarnya berarti mendahulukan yang lain. Allah sendiri telah menjadi contoh itu. Ia telah mengikat kita satu sama lain, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghindari ketundukan. Di dalam ketertundukan satu sama lain, kasih Allah mewarnainya, sehingga tidak ada kekerasan dan penghancuran di sana. Saudara-saudara, tunduk kepada sesama dalam rangka kasih Allah berarti kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus yang mengurai pribadi yang ganas karena dosa, sehingga kita tidak menolak untuk memikul kuk, merendahkan kesombongan, sehingga kita melayani sesama kita. Untuk itu, marilah kita hidup mendahulukan yang lain, karena dengan itu kasih semakin hari semakin besar. Dunia membutuhkan kasih yang tidak kompetitif. Kompetisi hanya akan membuat kita mengalahkan yang lain. Akan tetapi kasih membesarkan kasih bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman kebenaran-Mu yang sudah boleh kami baca pada pagi hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, firman-Mu ini akan selalu menjadi rema, menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan senantiasa mendahulukan kasih dan merendahkan diri terhadap yang lain. Sehingga di dalam dunia ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, kedamaian akan tercipta dan kami akan senantiasa selalu menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini, dan biarlah dalam kehidupan kami ya Tuhan senantiasa bersandar berserah penuh hanya kepadamu saja. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Semoga firman yang sudah kita dengarkan, sudah kita baca, selalu menjadi pegangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
Tuhan memberkati saudara dan saya dan siapapun yang mendengarkan renungan ini. Amin.